Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ismi Muhammad Abi Hafiz Sarhab, ana min safil hadi asyar al-walid min ma'had al-imam asy-Syafi'i. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi dampak buruk dari pembakaran tidak sempurna. Sebelum saya membahas caranya, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih itu pembakaran. Nah, pembakaran adalah suatu reaksi kimia yang terjadi antara suatu bahan bakar dan oksigen. Nah, pembakaran itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna ini terjadi ketika suatu pembakaran yang memiliki cukup oksigen untuk membakar suatu bahan bakar menjadi karbon dioksida dan air. Pembakaran sempurna ini dapat dirumuskan dengan CXHY atau senyawa hidrokarbon yang direaksikan dengan O2 atau oksigen yang menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. Yang kedua, pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna ini terjadi ketika suatu pembakaran yang tidak memiliki cukup oksigen untuk membakar suatu bahan bakar. Jadi, pembakaran tersebut tidak menghasilkan karbon dioksida dan air, akan tetapi menghasilkan karbon monoksida dan air. Pembakaran tersebut dapat dirumuskan dengan CXHY atau senyawa hidrokarbon yang direaksikan dengan O2 atau oksigen, menghasilkan CO atau karbon monoksida dan H2O atau air. Nah, akibat dari pembakaran tidak sempurna ini menghasilkan suatu zat yang sangat berbahaya, yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida ini berbentuk gas sehingga dapat mudah merugikan manusia dan lingkungan di sekitar kita. Nah, berikut saya akan memaparkan contoh-contoh dampak buruk dari karbon monoksida bagi lingkungan dan manusia. Yang pertama, menipisnya lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon tersebut disebabkan oleh terlalu banyaknya kandungan karbon monoksida yang ada di langit. Yang kedua, penyakit pernapasan pada manusia. Contohnya seperti sesak napas, batuk, bronkitis, dan radang mata. Yang ketiga, jarak pandangan menjadi terbatas. Kenapa demikian? Karena zat karbon monoksida itu seperti asap. Alhasil, jika suatu asap terlalu banyak di udara dan menyebabkan suatu kabut, maka otomatis pandangan kita akan menjadi terbatas, bukan? Setelah kita tahu dampak buruk dari karbon monoksida ini sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan sekitar kita, otomatis kita tidak inginkan dampak tersebut menjadi lebih parah. Maka kita harus mencegahnya dengan cara yang pertama, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, yaitu dengan cara menggunakan angkutan umum agar kita dapat mengurangi asap dari kendaraan pribadi kita. Atau lebih baik kita menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, contohnya seperti mobil listrik, motor listrik, sepeda, atau lebih baik kita jalan kaki. Bukannya berjalan kaki itu dapat menyehatkan tubuh kita juga? Benar tidak? Nah, yang kedua, tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Karena setiap kita menghirup asap dan kita menghembuskan asap tersebut, asap yang kita hembuskan itu berbentuk karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia di sekitar kita. Jadi selain kita merugikan diri kita sendiri, kita merugikan orang yang ada di sekitar kita yang menghirup asap dari rokok kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.